kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ini adalah salah satu perayaan atau ucapan syukur yang tidak dirayakan. Betul ya? Padahal apa yang kita lakukan hari ini adalah penggenapan dari semua firman Tuhan. Waktu Yesus lahir, kita merayakan Natal. Perayaannya luar biasa, selebrasinya luar biasa. Dan waktu Yesus mati di kayu salib, kita juga merayakannya dengan ibadah baik-baik. Bahkan kita menonton potongan-potongan film, kita merayakan dengan sukacita. Tapi waktu Yesus naik ke surga, sepertinya tidak ada perayaan yang spesial ya, jarang sekali. Hanya ibadah biasa. Tapi hari ini saya mau mengajarkan saudara bahwa ada hal ajaib yang kita belajar hari ini tentang kenaikan Yesus ke surga. Boleh ditampilkan slide-nya? Kristus naik ke surga berkarya untukmu. Haleluya. Mari buka Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai selanjutnya. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin buat firman Tuhan Bapak Ibu. Jadi saudara, menjelang Yesus meninggalkan murid-muridnya dan bumi ini saudara, ternyata murid-murid itu selalu berkumpul bersama Tuhan. Ya, jadi saya harus perhatikan dari zaman Yesus sebelum mati sampai kemudian Yesus bangkit. Lalu selama 40 hari dia ada di bumi, sebelum dia naik ke surga, dia selalu mau tinggal bersama-sama murid-muridnya. Katakan amin. Dan itu adalah bagian dari penggenapan firman. Dalam Yohanes 14 dikatakan, sebab di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Jadi kerinduan Tuhan adalah selalu bersama orang-orang percaya. Jadi kalau sekarang hari ini mungkin saudara tidak melihat Tuhan Yesus secara langsung, percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai saudara. Itu sebab namanya itu diberikan Immanuel. Ya, artinya Allah beserta kita. Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Jadi dari zaman dulu sampai hari ini Tuhan mau menyertai kita. Klik slide berikutnya. Setelah naik ke surga, ternyata Bapak Ibu, jangan saudara pikir Tuhan Yesus hanya bekerja selama di bumi. Ya, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Yesus tidak pernah berhenti bekerja. Nah ini. Jadi Yesus tidak ada hari libur. Kalau sekarang ini mungkin banyak perusahaan libur panjang ya minggu ini ya. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah berhenti bekerja. Alkitab berkata Tuhan adalah penjaga yang tidak pernah terlelap. Jadi dia tidak pernah tutup mata untuk mengawasi kita. Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan tertuju ke segala tempat, mengawasi orang benar dan orang jahat. Jadi Tuhan itu tetap mengawasi. Minggu lalu saya khotbah tentang CCTV sedikit ya. Tuhan lebih dari CCTV. Dia awasi kita. Terlebih dia sudah naik ke surga.
Dia sudah ada di tempat yang kudus, di tempat yang mulia. Dan dia bekerja Bapak Ibu karena kasih Tuhan bagi kita orang percaya. Nah, ada 3 hal utama. Hari ini saya bagikan 3 hal saja yang Tuhan Yesus lakukan setelah kenaikannya. Jadi hari ini dia sudah di surga, saudara. 2000 tahun lalu dia naik ke surga. Amin. Dan setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ada 3 hal utama yang Tuhan lakukan, yang sekaligus menjadi teladan kita. Ya, banyak orang Kristen cuma liturgi-liturgi, perayaan-perayaan, tapi tidak memaknai apa sebenarnya tujuan Tuhan melakukan semua itu. Jadi hari ini kita meneladani itu. Jadi 3 hal ini saya rindukan juga buat gereja kita, saudara. Kita benar-benar meneladani ini. Amin. Karena kita sudah betul-betul di akhir zaman. Bukan kebetulan kurang lebih 5-6 bulan ini saya berkhotbah tentang akhir zaman. Dan banyak gereja juga saya perhatikan kok mulai-mulai mungkin mengambil tema-tema khusus tentang akhir zaman. Karena tanda-tanda sudah jelas. Waktu yang lalu saya sudah sampaikan kenapa dari segala macam robot, ya, orang-orang pintar, orang-orang teknologi benar-benar mencurahkan dayanya menciptakan robot yang seperti manusia. Betul ya? Harusnya kan robot sekarang sudah banyak, saudara main ke supermarket, apa namanya itu? Ya, macam-macam namanya sudah ada itu. Robot penyapu lantai kan? Ada yang sudah punya? Kemarin kapan hari kita doain orang di mall main ke apa sih namanya itu? S hardware itu ya. Nah, main situ. Bentuknya bulat kayak pizza gitu ya. Nah, tinggal pencet knop di sini. Tit, dia nyapu tuh. Ih, keren. Harusnya sudah keren ya. Harusnya itu sudah lebih dari cukup. Kan itu teknologi membantu manusia. Makanya makin kesini generasi makin mager, malas gerak. Yang penting ada uangnya pencet. Ada yang nyapu. Atau kita beli buat gereja ya. Keren kan? Ada yang vakum, tergantung dia makin bisa banyak kemampuannya makin mahal. Ada yang ngepel. Saudara kayak belum tahu saja. Kurang jalan-jalan ini. Nanti habis makan kita rapat. Bukan jalan-jalan. Ya habis rapat sebentar, saudara, apa tadi kata Pak Pendeta, saya mau lihat. Nah, kalau ada duit silakan beli. Ya. Jadi kita bukan bicara China, bukan bicara Amerika, Eropa, Indonesia sudah ada. Tinggal selangkah. Karawaci, SMS, mall-mall Jakarta, banyak pasti semua sudah ada. Ya. Ini Rema sama Eliora tiap kali kalau kita main ke sana mereka bilang, "Pi, beli Pi, kasihan Mami." Ya, kasihan Mami. Rumah cuma begitu doang, sepotong. Rumah semeter kan? Semeter ke depan, semeter pakai robot gaya bener ya. Kalau rumahnya luas ya lah kayak gereja ini mungkin cuma semeter doang. Artinya itu mereka mau pencet-pencet. Jadi bukan masalah kasihan maminya. Nanti habis itu potong-potong kertas, hamburkan lagi, kasih kotor lagi, kasih rusak lagi. Cuma itu kan robot itu ada pencet-pencetnya itu. Nah, tapi saudara teknologi sudah hebat. Belum lagi kalau saudara nonton di luar negeri, ada namanya pesawat siluman ya. Tahu pesawat siluman? Yang tidak terdeteksi. Jadi dia tidak bisa dibaca oleh radar. Hebat ini. Warnanya bisa dikamuflase jadi bening begitu. Hebat ini. Macam-macam teknologi saudara. Tapi para insinyur, ahli-ahli teknologi tetap membuat satu robot yang benar-benar menyerupai manusia. Kenapa saudara? Karena memang setan sadar tidak sadar dunia ini dalam kuasa si jahat. Betul? 1 Yohanes 5 ayat 19, kita tahu kita berasal dari Allah, tapi seluruh dunia ada dalam kuasa si jahat. Sehingga ketika dunia dalam kuasa si jahat, percaya tidak percaya, sadar tidak sadar, dia memberikan satu pemahaman tersendiri, bersembunyi di balik kebaikan, bersembunyi di balik kemajuan. Padahal tujuannya adalah dia membuktikan bahwa ciptaan yang paling hebat bukan ciptaan Tuhan, tapi ciptaan manusia. Robot itu ciptaan manusia, betul? Padahal waktu Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden,
Tuhan menciptakan kita manusia benar-benar lebih dari apapun. Tidak ada yang sebanding dengan kita. Alkitab berkata, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Bapak Ibu sudah sempurna. Kita serupa dengan Tuhan, segambar dengan Tuhan. Nah kira-kira robot serupa dengan siapa? Serupa dengan otak yang menciptakan dia. Ada robot baru kemarin itu saya dapat video apa namanya, dan masuk televisi, so dia bisa salto, dia bisa jungkir balik. Ada robot apa namanya pengantar makanan di resto, wajahnya cewek, persis kayak wanita gitu, cantik sekali, kulitnya juga apa namanya elastis ya. Jadi Bapak Ibu, akhir zaman ini saudara, orang Kristen mulai tergerus sehingga lupa bahwa Yesus naik ke surga ada tujuannya yang harus kita teladani. Katakan amin. Ya, saudara jangan bangga jadi sarjana S2, S3, enggak. Di masa akan datang, ingat ya, berapa waktu lalu di ibadah kedua, bagi anak-anak muda saya sampaikan apa? Bahwa apa yang Anda kerjakan anak-anak muda, yang pertama apa? Belajar mempergunakan waktu. Betul? Yang kedua, kalau sudah pergunakan waktu, supaya kamu bisa cari solusi. Bilang, cari solusi. Karena hanya orang-orang yang bisa cari solusi yang akan dipakai di akhir zaman. Saya mengenal banyak pengusaha-pengusaha, mereka sudah tidak butuh lembaran ijazah lagi. Karena banyak orang sarjana, S1, S2, nggak bisa apa-apa. Yang mereka butuhkan, bisa belajar nggak? Mau bertumbuh nggak? Berubah, bertumbuh, berbuah. Bisa mencari solusi nggak? Halo? Kalau nggak, akhir zaman nggak kuat, saudara. Anda boleh bangga, oh saya lulusan ABCD, cum laude, cum, kumur, terserahlah. Ya tidak salah, kita doakan semua anak-anak kita menjadi orang-orang yang pintar dan IQ tinggi, tapi bukan hanya sekedar itu. Mereka harus punya kemampuan bertahan. Katakan amin. Punya kemampuan mencari solusi atas sesuatu. Bukan sekedar bergerak begini, kalau begini, kayak mesin pabrik, begitu aja. Paham ya? Mesin pabrik kan begitu aja. Kalau dia bikin apa namanya, apa namanya ini, spanduk, kan ada mesin kayak tintanya apa, pennya gitu kan, gitu aja dia. Tinggal komputer isi tulisan apa dia gitu aja, gitu aja kan. Saudara, orang Kristen tidak dirancangkan Tuhan hidupnya gitu aja. Pagi sampai sore, pagi sampai sore, pagi sampai sore. Susah. Enggak, saudara. Kamu segambar serupa dengan Tuhan. Ada hal yang lebih besar. Tapi kenapa kita masih tetap kayak gitu? Gitu terus. Kita tidak menyadari setiap karya Tuhan yang besar dalam hidup kita. Nggak bisa kita pungkiri ada rutinitas. Betul ya? Saya setiap hari sudah bertahun-tahun ini antar anak sekolah. Rutinitas kan? Nggak bisa dipungkiri. Itu bukan berarti salah. Tapi saudara harus lihat. Selain rutinitas yang gini, ada yang Tuhan mau kau kerjakan dalam hidupmu. Amin. Apa itu? Yang pertama, saudara lihat. Dengan naiknya Tuhan Yesus ke surga, Yesus menjadi pensafar. Saudara lihat. Yesus menjadi pengantara bagi kita di hadapan Bapa. Ia terus mendoakan dan memperjuangkan kita sebagai imam besar yang kekal. Ibrani 7 ada ayatnya di slide berikutnya. Kita lihat dulu. Dalam Yohanes 17 ayat 19. Ayat 9, maaf. Ada ayat dari mulut Yesus sendiri. Dia bilang, aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa. Nah, lihat. Bukan untuk dunia aku berdoa. Tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu. Jadi Tuhan tidak berdoa untuk dunia. Karena seluruh dunia sudah jatuh ke dalam dosa. Tuhan berdoa bagi siapa? Yesus berdoa bagi siapa?
bagi orang percaya kepadanya. Katakan amin. Jadi kalau Yesus saja dalam berdoa, dia tahu apa yang didoakan. Lalu kenapa saudara berdoa karena ketakutan? Tuhan, kenapa emas sekarang jadi 2 juta 1 gram? Orang urus. Kenapa sekarang bensin mahal? Bukan itu yang kita doakan, saudara. Amin. Yang kita doakan bagaimana rencana Tuhan digenapi. Bukan berdoa karena ketakutan. Yesaya 56 berkata, berdoalah bagi kota di mana aku membuang kamu. Halo? Berdoalah bagi kota di mana aku membuang kamu. Kenapa? Karena orang percaya menentukan kehidupan daripada kota. Orang percaya menentukan kehidupan dari bangsa. Jadi waktu kamu berdoa, kamu sedang memanggil kerajaan surga turun ke bumi. Jadi doanya itu apa? Yang kita pernah belajar kemarin. Bapa kami yang dikuduskanlah, datanglah, jadilah. Coba saudara perhatikan sampai situ. Ada urusan dunia di situ. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti. Jadi doa orang Kristen itu adalah harusnya doa karena mengenal bahwa ada tujuan Tuhan. Yesus dengan naik ke surga, dia menjadi pensafaat bagi kita. Amin. Berarti kita juga Tuhan mau jadi pensafaat bagi dunia. Secara khusus bagi orang-orang percaya supaya kuat. Orang-orang percaya bisa ada di pemerintahan. Orang-orang percaya ada di perusahaan yang baik. Bukan berdoa karena aduh, kenapa ya sekarang jadi begini? Bukan. Itu bukan doa. Itu namanya ketakutan, kekhawatiran, keluhan. Halo? Tidak salah, manusia punya basic itu. Dosa membuat manusia punya ketakutan, keluhan. Betul ya? Tapi Alkitab berkata, sekalipun manusia punya basic, hukum dosa punya ketakutan, kekhawatiran, keluhan. Tapi Alkitab berkata, mengucap syukur dalam segala hal. Katakan amin. Alkitab berkata, jangan kamu khawatir. Katakan amin. Memang ada khawatir hukum dosa, tapi Tuhan bilang, jangan kamu khawatir. Halo? Artinya ketika khawatir itu datang, ingat firman, jangan. Ketika keluhan itu datang, ingat firman, jangan mengeluh, mengucap syukur. Kalau saudara sudah memahami itu, doa kita akan menjadi doa yang benar. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Apalagi di bumi seperti. Baru ada soal diri kita sedikit. Berikanlah pada kami hari ini, betul? Makanan kami yang. Baru apa lagi? Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni. Jangan membawa kami ke dalam, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Baru setelah kita sampaikan, kita punya permohonan. Tidak ada loh permohonan itu tentang, tapi emas lagi mahal, sewa rumah tambah mahal, gaji tidak naik. Yang ada penutupan perusahaan, apalagi PHK massal, nggak ada itu. Betul nggak? Setelah sampaikan kerinduan kita, baru ditutup dengan apa? Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya. Kembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Jadi waktu Yesus berdoa di surga, saya mau tanya, kira-kira Yesus lihat saudara nggak? Dia lihat ini, Carlos, wah ini belum makan misalnya. Dia lihat Rema, main game terus. Dia lihat Andre, lebih parah lagi main gamenya misalnya. Ternyata Pak Gembala main game juga, wah tambah kacau sudah. Ya puji Tuhan nggak ada, boleh dicek handphone saya tidak ada game. Nggak tahu saya, masa dikasih mahal-mahal dengan cinta oleh jemaat. Ini kan kasih handphonenya ya, lalu saya download game, kebangetan.
Ya kan? Nggak ada, saudara. Jadi artinya Tuhan lihat semua. Mata Tuhan ada di segala tempat. Tapi adakah Tuhan berdoa untuk segala ketakutan saudara? Tidak. Coba buka dulu yuk kita kisah Yohanes ya, 17. Jangan kita lihat hanya ayat 9, tapi lihat ayat yang berikutnya. Ini tentang doa Yesus. Lalu lihat ayat yang ke-10. Atau saya baca kembali. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Lihat, keren ini. Tapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Siapa mereka? Saudara dan saya, semua orang percaya. Ya, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Aku dipermuliakan. Yesus naik ke surga supaya Yesus dipermuliakan dalam hidupmu. Katakan amin. Yesus naik di surga supaya nama Yesus jelas terbaca, supaya kehidupan Yesus jelas terbaca dalam hidupmu. Jadi Yesus naik ke surga bukan untuk sekedar memperkaya kamu, membuat engkau hidup bahagia, bukan. Itu pasti, itu berkatnya, itu menyertai dia. Tapi engkau diselamatkan, ditebus, dia lakukan semua buat engkau, supaya lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Jangan lewat hidup kita nama Tuhan dicerca. Ada begitu banyak orang Kristen, lewat hidupnya nama Tuhan dipermalukan, nama Tuhan dihina. Orang Kristen memang pemalas. Coba, saya kalau dengar itu hatiku sedih. Jangankan Tuhan, kita manusia kalau ada bilang, memang orang Kristen pemalas. Saudara, akhir zaman ini, jujur saya beritahu, saya sebagai pendoa, sebagai pendeta, puluhan tahun saya melayani. Saya mendoakan banyak kantor-kantor. Rata-rata hamba-hamba Tuhan atau pemimpin-pemimpin perusahaan yang takut Tuhan, nanti mereka punya pergumulan. Mereka ngomong kepada kami hamba-hamba Tuhan, Pak, saya pengen cari orang Kristen. Tapi orang Kristen pemalas, Pak. Orang tidak percaya lebih rajin daripada orang Kristen, Pak. Nanti saya bilang datang jam sekian, telat, Pak. Bikin tugas ini, kalau nggak dituntut, nggak dibuat, Pak. Gimana saya? Saya jadi pemimpin perusahaan orang Kristen, ada di tengah-tengah. Di satu sisi Alkitab berkata, kasihi saudara seiman. Tapi di sisi lain aku mau mengasihi mereka. Hancur perusahaanku, Pak. Gimana, Pak? Lalu gimana kami menjawab sebagai hamba Tuhan? Halo? Nah, ini orang-orang Kristen yang tidak sadar bahwa Yesus jadi pensafaat. Kebanyakan nonton YouTube, nonton podcast, nonton media sosial. Bagaimana caranya tidur sambil makan kopi, makan pisang goreng, minum kopi, dapat uang. Enak kali, ini ada pengusaha di sini. Tanya, siang, pagi macet, sore macet. Lagi kadang WA, dia bilang, sorry Pak, macet. Nah lu, ini ada berapa pengusaha dari Kelapa Gading ke mana tuh? Cilincing itu secara kilometer dekat. Tapi nyampainya tergantung kasih karunia. Ya kan? Kalau lagi kena macet, matang lu. Halo? Saya tanya bapak-bapak, bapak ibu pengusaha, karyawan banyakkan Kristen atau bukan? Kita jujur aja di sini. Banyakkan Kristen atau bukan? Tuh. Kenapa tidak kasih orang Kristen? Kenapa? Karena orang Kristen salah berdoa. Orang Kristen salah memperlengkapi dirinya. Salah mempersiapkan dirinya di akhir zaman ini. Tapi lewat kenaikan Yesus tahun ini, mari kita minimal dimulai dari komunitas kita. Tuhan mau kita yang sudah diselamatkan karena Tuhan berdoa syafaat bagi kita. Biarlah lewat hidup kita nama Yesus dipermuliakan. Amin. Amin. Mempermuliakan nama Yesus nggak harus nanti saudara kasih persembahan besar. Pasang status di media sosial, puji Tuhan, meskipun gaji kecil tapi bisa bagi sembako. Nggak gitu saudara. Kalau di kantor, di tempat kamu bekerja, kamu jadi orang malas. Kalau di sekolahmu, kamu jadi orang malas. Kalau di pergaulanmu, kamu jadi orang malas.
Sia-sia semua sembako yang kamu bagi. Halo? Tapi alangkah baiknya kamu berbagi kasih. Bagi apapun namanya. Tapi di lingkunganmu, namamu baik. Amin. Terkenal engkau orang yang sabar. Terkenal engkau orang yang baik. Orang yang omongannya tidak aneh-aneh. Omongannya penuh dengan sopan santun. Penuh kasih. Suka mengampuni. Jangan memperkosa ayat. Karena ada ayatnya begini. Memberi lebih baik dari. Jadi kalau kesenggol dikit di jalan, memberi lebih baik dari tonjok dulu. Urusan berikutnya lain cerita. Ini salah, saudara. Ini orang tidak baca Alkitab baik-baik. Halo? Padahal saudara, Tuhan berdoa untuk kita orang percaya. Amin. Nah, saudara lihat dulu, kembali ke slide. Jadi Yesus menjadi pensafaat dalam Ibrani pasal yang ke-7 tadi ayat 24 sampai 27, saudara buka ayatnya, ada slide itu dikatakan, tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Kenapa Yesus jadi pendoa syafaat? Karena imamatnya, keimamatan tidak bisa beralih, tidak bisa digantikan. Waktu Imam Harun mati, turun ke anaknya, betul? Betul enggak? Setiap jabatan imam manusia bisa turun. Tapi jabatan keimamatan Yesus tidak bisa beralih. Kenapa? Dia pendoa dari bumi belum ada. Halo? Sampai bumi ada dia pendoa. Makanya semua doa hanya dalam nama Yesus yang sampai ke surga. Kita orang Kristen harus ngerti. Jadi orang Kristen tidak ada itu tido-tido. Tahu tido? Titip doa. Kalau tiki boleh. Tido nggak ada. Saya paling sebel lihat orang Kristen, saudara, tidak punya iman sama Yesus. Lihat temannya ada ke Israel. Titip doa ya di tembok ratapan. Kau pikir orang yang berdoa di tembok ratapan lebih sakti doanya daripada kau berdoa di kamarmu yang cuma 1 meter kali 1 meter? Doa kita lebih berkuasa karena ada imamat agung, ada pendoa syafaat yang menerima doamu. Tapi di tembok ratapan itu kan doanya ya versi mereka, kita menghormati. Tembok ratapan bukan doanya orang Kristen. Tembok ratapan doanya orang Yahudi. Yesus tidak pernah berdoa di tembok ratapan. Kalau kamu ada berkat, mau jalan-jalan wisata rohani ke Israel, puji Tuhan. Kita doakan kita semua juga bisa pergi. Konteksnya dilihat. Amin. Saudara pengen melihat secara langsung sejarah, nanti ada tour guide-nya. Di bukit inilah Yesus disalib. Di Taman Getsemani inilah Yesus ditangkap. Di Danau Galilea inilah ada mujizat. Di Sungai Yordan inilah dia dibaptis. Kalau konteksnya pengen melihat itu, saya juga mau. Silahkan. Kita kumpul uang, kalau ada berkat rame-rame kita ke sana. Amin. Tapi jangan sudah sampai di sana, tiba-tiba kalian ikat saya. Lalu bilang, Pak Pendeta, ini Sungai Yordan, kami mau dibaptis ulang. Kalau Bapak tidak baptis saya, tidak saya lepas, Pak Pendeta. Kamu sudah dibaptis, ngapain kau dibaptis lagi di Sungai Yordan? Alasannya apa? Rededication. Keren amat. Kalau belum dibaptis, puji Tuhan, kesempatan kau dibaptis di sana. Tapi jangan kau tunggu kasih karunia. Sudah waktunya kau dibaptis hari ini, kau tunggu 10 tahun lagi. Kenapa? Aku mau dibaptis di Sungai Yordan, Pak. Tapi uangmu belum ada sekarang, lagi kumpul. Sudah berapa kau kumpul? Baru 37.000, Pak. Menuju 30 juta, 10 tahun lagi kan? Itu namanya manusia yang tidak menghormati karya Tuhan. Halo? Harusnya saudara, kita bersyukur. Kalau kita nggak bisa dibaptis di Sungai Yordan, tidak apa-apa. Karena baptisan itu karya rohani. Amin? Keputusan kita. Nah kalau pas kebetulan,
Ada orang baru terima Yesus. Tiba-tiba dia dalam 1-2 bulan berangkat ke Israel dapat berkat. Lalu minta dibaptis sana. Puji Tuhan. Amin. Karena tidak sedikit teman-teman saya hamba Tuhan bilang mereka pusing. Yang udah dibaptis minta dibaptis ulang. Yang udah kawin minta perkawinan ulang di Kana. Tapi masalahnya tidak terjadi air berubah jadi anggur ulang. Enggak. Pulang lagi dari Israel berantam. Kenapa? 2 orang 70 juta. Uang habis. Padahal tadi udah diberkati di Kana. Sampai di Indonesia baku hantam lagi. Enggak gitu saudara. Halo? Jangan kita terbawa kepada keadaan dunia. Rededikasi bagi saya tidak masalah dalam konteks rohani. Tapi tidak dalam konteks praktek nyata. Anda berdiri di Sungai Yordan silakan. Ada satu teman saya hamba Tuhan, diurapi Tuhan, hikmatnya luar biasa. Jadi dia tahu bahwa orang-orang yang ikut ke Israel itu semua sudah dibaptis selam. Baptis itu bahasa aslinya selam ya. Jadi baptis itu harus selam. Bukan karena doktrin gereja ABC. Bahasa Inggrisnya makan apa? Eat. Bahasa Inggrisnya minum? Ah, salah. Makan itu sleep. Bahasa Inggrisnya makan itu apa? Sleep. Nah, kacau kan? Kacau nggak? Kacau nggak Bapak Ibu? Nah, begitu juga dengan baptisan. Di seluruh Alkitab bahasa apapun di dunia, perhatikan baik-baik. Ada beberapa kata yang tidak diterjemahkan, tapi diambil, disadur mengikuti bahasanya. Contoh, amin. Di seluruh dunia bahasanya apa? Amin. Yang kedua apa lagi? Haleluya. Haleluya. Apalagi? Hosana. Hosana. Hosena. Itu bahasa asli dari surga. Lalu kenapa tiba-tiba ada baptis? Baptis itu bahasa aslinya baptism. Bapto. Baptiso. Supaya orang tidak salah seperti saya tadi. Artinya tenggelam di dalam air. Jadi secara etimologi, baptis itu artinya tenggelam masuk ke dalam air. Baru ada makna rohani, makna etimologi. Yaitu, kalau saya bilang baptis, makan adalah sleep, saudara akan bilang saya apa? Pak Gembala sudah gila. Masa makan, sleep. Saudara pergi jalan-jalan dari ujung timur sampai ujung barat, seluruh Indonesia sampai luar negeri, semua orang tahu bahasa Inggrisnya makan adalah eat. Tidak pernah ada konvensi di Jenewa, begitu ya. Merubah bahasa Inggrisnya makan adalah sleep. Tidak ada. Bahasa Inggrisnya makan tetap. Bahasa Inggrisnya lapar. Are you hungry? Don't worry. Tahu kan langsung kan? Begitu juga. Jadi secara akar kata harus benar. Apakah gereja doktrin A, B, C tidak tahu? Tahu saudara. Tapi kalau saya mau berani jujur sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang kita menghidupi doktrin, bukan menghidupi firman Tuhan. Jadi pendeta ini saudara, dia tahu semua yang ikut bersama beliau itu sudah dibaptis selam. Ya, jadi bukan baptis selam, baptis. Ini hanya gara-gara chaos ini jadi ada baptis selam, ada baptis percik, nggak ada. Percik itu bahasa aslinya rantiso. Nah, jadi tidak ada di ayat dikatakan rantiso mereka demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tidak, baptis mereka demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Selesai. Lalu pendeta ini di hati berdoa, kalau saya tidak baptis, nanti mereka bilang saya ini pendeta bagaimana. Tapi kalau saya baptis, saya bersalah sama Tuhan. Lalu dia bilang, yang mau rededication silahkan. Semua baris di Sungai Yordan. Pak pendeta di pinggir sungai. Orang yang mau rededication udah nangis, belum doa, tidak pakai doa sudah nangis. Langsung dia pikir luar biasa Sungai Yordan ini ya. Ya kan? Padahal Sungai Yordan saudara kayak Cisadane di Tangerang. Biasa aja kan? Sama seperti, karena kalau sudah ada muatan kepercayaan memang begitu. Seperti di India, maaf. Itu yang diagungkan kan Sungai Gangga.
Saudara nontonlah, Sungai Gangga itu mama lebih hitam daripada kali jodoh. Sampah semua. Tapi karena sudah bermuatan kepercayaan, mereka tidak peduli. Sama kita juga orang Kristen ini, pokoknya asal Sungai Yordan lah. Yang enak dipilih, salibnya nggak mau. Sungai Yordan tidak sakit, tapi disuruh pikul salib, tidak mau. Ada yang mau pikul salib? Jauhlah itu daripadaku ya Tuhan. Lalu, jadi Pak Pendeta berdiri di pinggir. Mereka sudah pikir, oh saya akan dibaptis di Sungai Yordan. Lalu Pak Pendeta angkat dua tangan berdoa. Semua yang mau dedikasi, silahkan celupkan badan masing-masing. Tuhan memberkati, kaget semua baku tatap. Kok Bapak Pendeta tidak baptis? Ya celupkan saja. Saya juga lagi mau rededikasi sama Tuhan sebagai pendeta. Itu dari hikmat saudara. Dia nggak mau salah sama Tuhan. Nah apakah kemudian dia buat lagi saya tidak tahu. Tapi waktu saya dengar kesaksian itu kami terpingkal-pingkal dan luar biasa. Kadang hamba Tuhan diserang oleh jemaat. Musa tidak masuk tanah Kanaan. Gara-gara Israel serang Musa loh. Bukan gara-gara Musa, tidak ada salah Musa. Bilangan 12 atau bilangan 9. Di muka bumi tidak ada manusia selembut Musa. Betul nggak? Tapi dia tidak sampai tanah Kanaan. Bukan karena dia. Bayangkan 1 juta orang kurang lebih. 750.000 laki-laki. Dengan perempuan sekitar 1,2 sampai 1,4, 1,6 juta. Tiap hari loh. Tiap hari. Kalau saya bikin Musa mungkin begini. Tiap hari. Aro teriak. Ampuni. Paro. Lapar. Oke. Saya doa Tuhan. Aro lapar. Datang. Ya kan? Habis itu. Kristen. Ampuni. Apa Kristen? Haus. Aduh doa lagi. Ya kan? Besoknya lagi. Yosef. Ampuni. Apa Yosef? Lapar. Hai Tuhan. Padahal Tuhan sudah berfirman tiap pagi aku sediakan makanan. Pergi keluar kumpulkan. Betul nggak? Tapi ampuni. Kalau gua malah lari duluan. Karena gua nggak selembut Musa. Makanya cuma ada satu Musa di dunia ini. Anakku aja 1-2 kali dia keras kepala. Dari baik rotan. Apa? Kau minta apa? Musa enggak. Saking sayangnya Musa sama orang Israel. Musa itu simbol kasih sayang Yesus. Dalam perjanjian lama dia simbol. Dia rela tidak masuk Kanaan. Demi Israel masuk Kanaan. Demikian Yesus. Dia rela masuk alam maut. Demi kau masuk kerajaan surga. Dia rela pikul salib yang harusnya kau pikul. Demi kamu masuk kerajaan surga. Amin. Jadi saking gak tahan Musa. Dia jadi kehilangan akal. Harusnya dia cuma berfirman kepada batu itu. Tapi bukan hanya dia berfirman. Dia pukul batu itu dan dia pukul 2 kali. Baru keluar air. Itulah yang membuat dia ditolak oleh Tuhan. Karena bagi Tuhan pelanggaran sekecil apapun. Itu tidak layak di hadapan Tuhan. Halo? Jadi banyak jemaat menjerumuskan hamba Tuhan. Salah langkah gara-gara jemaat. Jadi Yesus jadi pensafaat. Ya, jadi lihat, mari kita jadi pensafaat seperti Tuhan Yesus. Tidak bisa beralih, karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Lihat, Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Yesus, oleh dia datang kepada. Jadi siapa yang datang kepada Allah oleh Yesus pasti diselamatkan. Katakan amin. Jadi dari kenaikan Yesus ini kita melihat tidak ada keselamatan di luar nama Yesus. Kamu tidak bisa dapat beli keselamatan dengan berbuat baik, dengan beli keselamatan dengan cari pahala, nggak bisa. Tapi kamu selamat hanya karena percaya lewat Yesus, ya. Dan dia selamatkan sempurna. Sebab ia di sini Yesus hidup senantiasa menjadi pengantara. Jadi perhatikan, di ayat ini jelas. Pengantara kita satu-satunya hanya Tuhan Yesus.
Tidak ada pribadi lain. Pendeta Budi bukan pengantaramu. Pendeta A, B, C, Ibu A, B, C, Mother Teresa bukan pengantaramu. Pengantaramu hanya Yesus Kristus. Amin. Jadi orang Kristen pengantaranya jelas, ya. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh tanpa salah. Mother Teresa punya salah kah tidak? Kau cuma lihat akhir hidupnya di Kalkuta kan? Suka nolong orang. Waktu dia masih gadis, pasti mama bapaknya omelin dia terus. Mungkin lupa cuci piring kah? Kan kita cuma lihat endingnya. Kalian nggak tahu hidupnya. Belum ada drama-drama di biaranya, namanya mungkin dia punya hati, tapi ada drama dari pimpinannya tidak mau kan? Artinya semua manusia punya salah, punya dosa. Tapi Yesus tidak punya salah, tidak punya dosa. Jelas, tidak ada nodanya. Dia terpisah dari orang berdosa. Dan Yesus lebih tinggi dari tingkat-tingkat. Nah, kita lihat. Yang tidak seperti imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selamanya. Ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai satu kali untuk selamanya Yesus persembahkan diri. Saudara, saya sendiri setiap kali saya berdoa, tidak langsung saya berdoa, Tuhan, minta A, minta B, tidak. Setiap kali saya berdoa, saya tenangkan diri. Saya nyanyi satu pujian, dua pujian, terserah Tuhan lah. Terserah Roh Kudus di hati saya. Saya selalu rendahkan hati dulu. Karena saya juga imam, betul nggak? Tuhan, minggu ini, hari ini, mungkin saya ada marah sama anak saya. Ada hal yang tidak baik, ada ketakutan saya. Ampuni saya Tuhan. Baru saya sembah Tuhan. Amin. Habis itu baru saya bawa saudara. Setiap kali saya berdoa, semua jemaat saya bawa ke hadapan Tuhan. Saudara saksinya di hari Sabtu. Benaran saudara. Yang tidak datang pun saya doakan. Halo? Tapi kenapa doa saya harus panjang? Karena saya harus mendamaikan diri saya juga dengan Tuhan. Pas tagihan uang sekolah misalnya datang, tapi dananya seret, emosi menyala kan? Apalagi ini anak udah tamat sekolah tapi masuk terus. Sekolah tanpa apa namanya ini? Tanpa program. Ini tanya anak saya, udah tamat ujian nih. Tapi tanya, masuk. Saya tanya, di sekolah kamu ngapain? Nggak ngapa-ngapain, Pi. Lelah aku. Bapak juga nggak kasih handphone. Aku cuma duduk aja di sini. Pulang lebih cepat juga. Tidak, pulang jam berapa? Jam 2. Begitu kan? Bikin naik kan? Bikin dosa nggak? Dalam hati saya sudah mulai ada video macam-macam. Ku cekik. Ku pukul. Aku apain? Tapi ingat darah Yesus. Kan gitu kan? Berarti kan dosa itu kan? Nah, ini saya saksikan saya supaya saudara tidak tersinggung. Apalagi kalian yang berusaha berbisnis. Segala macam imajinasi datang kan. Dasar tuh orangnya. Gua kasih makan, gua sayang-sayang, dia tikam saya dari belakang, gua tikam balik juga. Tapi saudara ingat ada Yesus. Semua niat jahat, perkataan kotor tidak ada lagi bagi kita orang percaya. Amin. Itu sebabnya kita berdoa. Pas berdoa kita butuh waktu, tenangkan saya Tuhan. Supaya kita berdoa fokus. Tapi Yesus tidak ada dosanya. Setiap kali dia lihat Carlos, Ocep, dia lihat kita semua, langsung Tuhan. Langsung dia bilang, aku berkati engkau nak, aku berkati. Gak perlu dia mendamaikan dirinya. Karena dia tidak berdosa. Amin. Next. Jadi begitu juga kita Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Tuhan mau kita menjadi pensafaat seperti Tuhan Yesus. Kita dipanggil menjadi pendoa. Saudara lihat ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, terus Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ini ayat luar biasa saudara. Dalam peristiwa Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus kasih pesan bagi orang percaya. Dia kasih pesan bahwa kamu akan jadi saksiku.
Artinya ada pekerjaanmu. Betul? Tapi apa yang dilakukan oleh orang percaya? Lihat. Ayat 10 apa katanya? Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Bapak Ibu, ayat ini coba-coba perhatikan. Mungkin saudara belum pernah dengar ini. Ataupun kalau sudah pernah dengar, puji Tuhan. Kebanyakan orang Kristen saudara ternina bobo, terlena, terpaku melihat hal-hal rohani. Ih, hebat ya. Ih, keren kali. Ih, WL-nya suaranya oktav 37. Mengalahkan Mariah Carey, Whitney Houston yang berapa oktav itu. Wih, bassnya mantap. Ih, lihat langit terus. Terpukau. Tuhan tidak suruh kamu terpukau. Banyak orang Kristen pasif, hanya menunggu. Padahal perintahnya di ayat 8 apa? Kamu akan jadi saksi. Tuhan tidak mau kita hanya melihat ke atas, tapi Tuhan mau kita bergerak keluar. Jadi itu perintahnya. Amin. Jadi Yesus naik ke surga, dia jadi pensyafaat, supaya kamu menjadi pensyafaat juga, dan kamu jadi saksi. Bukan cuma lihat. Ini teguran loh. Malaikat tegur, apa yang kau lihat? Benar nggak? Paham nggak? Paham nggak? Memang lihat atas itu mau ngapain? Tuhan bilang jadi banyak orang Kristen berlomba-lomba mencari pendeta yang bisa dikagumi supaya melihat, wih keren ya. Ih, gereja ini mantap betul ya. Ih, luar biasa. Ada TV-nya 2. Iya kan? Ih, ada lagi di atas. Ih, keren kali. Ih. Paham maksud saya, saudara? Gara-gara gereja tidak memahami bahwa Yesus memang tempatnya di surga. Sibuk lihat atas. Lupa jadi saksi. Hari ini lewat kenaikan Yesus di surga. Tetap lihat atas. Tapi mulai berjalan keluar. Jadi saksi. Mulai dari mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung. Bagaimana cara jadi saksi? Hidupmu. Jangan jadi Kristen yang malas tadi. Jangan jadi Kristen yang maaf, bodoh. Tidak mau mengembangkan kapasitas dirinya. Halo? Jangan jadi Kristen yang gak bisa buat apa-apa. Sekali waktu saya diundang khotbah di salah satu kantor yang karyawannya lumayan banyak, saudara. Tapi dengan berat hati dia harus PHK. Dia PHK sekitar beberapa puluh orang. Tidak sedikit itu loh. Karena itu keputusan paling berat. Lalu ditanya saya, Pak, dari beberapa kandidat saya sudah rapat dengan HRD, dengan ya pemangku keputusan gitu ya. 90% dari yang akan di PHK anak Tuhan. Bagaimana Pak Pendeta? Kira-kira saya berdosa nggak? Kalau saudara jadi pendeta jawab apa? Jangan ya. Nah itu namanya, kau pikir kau punya orang dalam kah di surga? Nah ini orang berkedok di mana? Aku kan Kristen. Padahal Kristennya apa? Bangun siang, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Enak sih. Lalu saya tanya, kenapa Pak? Setelah ditelia, ini kami sudah rapat berbulan-bulan, keputusan terberat. Nama-nama ini kinerjanya tidak baik. Kita kasih kesempatan untuk memperbaiki, tetap tidak. Tapi saya sebagai anak Tuhan Pak, saya lihat mereka agamanya Kristen. Tapi kalau saya pertahankan mereka, perusahaan yang hancur. Gimana saudara? Buah si malakama kan? Sebenarnya bukan buah si malakama. Iman tetaplah iman. Kinerja adalah kinerja.
Halo? Ternyata ini yang dipecat ini orang yang suka datang terlambat lah. Tugasnya nggak pernah selesai. Tidak ada terobosan dalam bagian departemen yang dia pegang. Paling banyak kesalahan. Kalau Anda tetap pertahankan orang seperti itu hanya karena dia orang Kristen, menurut saya tidak tepat. Apalagi lewat kisah ini saya bicara satu contoh kasus ya. Berbulan-bulan tim sudah mencoba memanggil, mengevaluasi, memberi jalan keluar, tapi tidak ada perubahannya. Bagaimana? Halo? Paham Bapak Ibu? Jadi kalau Anda mau jadi saksi, benahi dari diri kita. Membenahi diri kita itu bukan tugas Tuhan, tugasmu. Tugas Tuhan memberi engkau kekuatan. Tugas Tuhan memberi engkau firman. Amin. Tugas Tuhan memberi engkau komunitas gereja. Tuhan menuntun orang benar ke tempat penggembalaannya. Tapi membenahi dirimu, tugasmu. Katakan amin. Katakan amin. Jadi lewat Yesus naik ke surga, benahi diri kita. Ya, kita hidup tidak untuk diri sendiri. Orang yang mager, malas-malasan itu hidup untuk diri sendiri. Aku lagi, aku lagi, aku lagi. Makanya lagu-lagu tentang aku itu enak. Tidak salah, itu saya suka lagunya. Tapi perhatikan, lagu yang semua berpusat kepada aku senang. Bisa bikin kita nangis. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Nangis. Tapi di rumah engsel rusak saja. Istrinya bilang, papi engsel rusak. Kira Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas Tuhan Yesus daerahku. Anaknya teriak, misalnya pelihara ayam, Papa ayam 5 ekor kabur. Dan kira ini hidup dalam mimpi. Engkau memberkati aku terus kan. Terus apa lagi? Dan melindungi aku, tumpang tangan terus. Daripada malapetaka. Tetangganya bilang, oh ya ada setan. Dan kiranya. Harusnya udah dengar, udah anaknya bilang ayam lari, kejarlah. Istrinya bilang pintu rusak, kalau kau tidak bisa, minimal kau lihat cari solusi. Panggil tukang, kalau nggak ada uang, rayu-rayu itu tukang. Ini terus hidup dalam mimpi semua. Lalu nanti pas susah marah-marah sama Tuhan, pas susah marah-marah sama Musa, sama hamba Tuhan. Tapi giliran ada hal Tuhan sudah berbicara lewat tanda-tanda. Dan kiranya tidak salah saya sering pakai lagu itu untuk berdoa. Tapi yang saya kasih tahu ini kenyataan, saudara. Halo? Semua lagu tentang diri enak sekali. Janjimu seperti fajar pagi hari. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Iya, matahari tidak pernah terlambat. Kau yang terlambat bangun. Benar nggak? Tapi bilang, janjimu seperti sungai yang mengalir. Apa lagi? Dan ku tahu betapa dalam. Betul, kasih Tuhan dalam, tapi kau juga terlalu dalam mengantuknya. Terlalu dalam malasnya. Lalu nanti datang ke gereja, Pak. Saya ini punya pergumulan, Pak. Coba lihat diri dulu lah. Amin. Makanya di khotbah-khotbah lalu saya sering kasih tahu. Kadang kita miskin bukan karena Tuhan tidak berkati. Kita miskin bukan karena Tuhan tidak tolong. Karena mental kita yang miskin. Hidup dalam mimpi. Tuhan sudah kasih tanda. Sama seperti orang Israel, Tuhan bilang, tiap pagi kau keluar kumpulkan. Yang kumpul banyak tidak lebih, yang kumpul sedikit tidak. Masing-masing kumpulkan menurut kebutuhannya. Tapi saudara, maunya kayak di hotel, tinggal pencet tombol. Mas, sarapannya apa pagi ini?
Enak banget, gue juga mau, saudara. Paham ya? Mari kita sadar, Yesus saja dia tetap sadar. Dia sudah lakukan semua, tapi dia sadar tempatnya di surga. Dia sadar dia pensyafaat. Tapi kadang murid-murid nggak sadar. Karena memang enak bersama Yesus, saudara. Mereka cuma ya, Tuhan Yesus suruh apa sajalah, tidak apa, aman. Nanti ada yang sakit, sembuh. Ada buta, pasti melihat. Kan gitu ya? Ada mati, pasti bangkit. Tapi sekarang saatnya, saudara, enggak. Dan itu yang saya mau ajar buat kita. Kita di sini, saudara, mari saudara jangan terlalu sentral dengan saya. Ada yang sakit, doakan. Bayangkan kita sekarang 2 gereja dengan persekutuan yang banyak. Bukan bicara jumlah jiwa. Belum doakan orang yang begitu banyak. Kalau hanya doa-doa biasa, saudara masih harus suruh tunggu Pak Gembala ya. Paham maksud saya? Kecuali setannya udah model King Kong ya boleh lah. Ini setannya sebesar semut. Baru hanya masalah suami istri berantem gara-gara yang satu pegang Brazil, satu pegang Argentina. Lalu panggil gembala. Keterlaluan. Kalau berantem sudah karena hal-hal prinsip ya boleh lah. Tapi kalau berantem hanya gara-gara yang satu suka gado-gado, yang satu suka karedo. Tunggu. Pak Gembala saya tahu solusinya. Mana yang terbaik? Gado-gado atau karedo? Iya. Kamulah yang jadi saksi. Kamulah yang doakan. Halo? Itu baru gereja. Ini dikit-dikit. Tunggu pendeta saya ya. Makanya Tuhan pakai malaikat. Yang ngomong kepada murid-murid itu malaikat. Apa yang kau lihat? Yesus ini akan turun kembali. Artinya, persiapkan dirimu, dia akan datang. Apakah kamu sudah kerja di kebun anggur? Apakah kamu sudah baik-baik jadi saksi? Amin. Kita berdoa gereja kita tambah besar, tambah maju, tambah banyak. Katakan amin. Tapi besarnya bukan karena pindahkan kolam ikan dari akuarium. Bukan mancing di tambak. Tapi mancinglah di lautan yang bebas, di sungai yang luas. Kita berdoa karena jiwa-jiwa, baik yang belum percaya, atau yang sudah Kristen tapi tidak mau ke gereja. Kalau kita punya uang, panggil jemaat banyak, gampang. Kapan hari ngobrol sama om, naikin subscriber gampang. Ada polanya, betul ya? Ada. Tapi kita nggak mau pakai begitu kan? Kita mau pelan. Setiap hari naik 2, naik 3. Itu lebih indah. Kenapa sih yang kita kejar? Kita bukan kejar itu. Kita mau jadi salah satu gereja yang bekerja baik-baik di muka bumi. Amin. Dengan segala mungkin kekurangan, keterbatasan. Yang penting nama Tuhan dipermuliakan. Jadi, mari jadi saksi. Kemudian, yang kedua. Yesus menyediakan tempat bagi kita di surga. Jadi Yesus naik untuk menggenapi. Dia sediakan tempat, saudara, di surga bagi saudara. Perhatikan baik-baik. Ayatnya apa tuh? Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, banyak loh. Bukan sedikit. Jadi yang masih kontraktor, nggak usah sedih. Di bumi boleh nggak punya. Di sorga yang penting di sorga. Salah. Di bumi juga harus punya lah. Gimana sih? Kadang kalau terlalu, pikiran kita terlalu mengasihani diri sendiri. Orang kalau sudah mengasihani diri sendiri, melihat firman dalam konteks pribadi, tidak melihat firman dalam konteks janji Tuhan. Kalau sudah mengasihani diri sendiri, itu saya dulu begitu. Makanya lagu-lagu orang yang kerjanya mengasihi diri sendiri cuma selalu begini. Meskipun saya susah, ngintip, aduh wajah hitam kali, menderita dalam dunia, aduh beras tinggal 3 butir. Saya mau iring Yesus. Aduh anak tinggal kulit pembalut tulang.
sampai selama-lamanya. Nyanyi terus. Padahal bukan itu maksud Tuhan, meskipun saya susah. Susah karena mempertahankan iman. Tapi kalau susah karena kau malas sehingga tidak ada beras di rumahmu. Susah karena engkau bodoh. Karena engkau tidak bisa cari solusi bagaimana supaya hidupmu diberkati. Orang suka sama engkau. Orang mau pekerjakan engkau. Itu bukan lagu, itu bukan untuk itu. Paham? Lagu itu untuk apa? Engkau sudah berupaya, tapi diizinkan ada di tempat yang berat. Berhadapan dengan orang-orang yang kasar. Baru kau nyanyi itu betul. Bukan pas nyanyi, meskipun saya lihat istri, aduh istriku bajumu udah banyak kali perangnya. Robek sana sini. Udah gak ada baju lain. Kalau untuk tidur, Bu. Itu salah, saudara. Makanya saudara perhatikan, lihat gembalamu. Wajahnya mantap. Ya kan? Kita harus tunjukkan kita orang diberkati Tuhan. Berkat Tuhan itu bukan standar rupiah, dolar, ringgit, dan segala enggak. Terpancar dari sukacitanya. Lihat istrinya, tambah hari, tambah muda. Mudah marah. Salah. Gitu. Amin. Mari kita nyanyi lagu itu karena keadaan. Contoh ini, maaf ini kesaksian ini. Kesaksian Pak Andi. Nah itu dia nyanyi itu. Di kantornya dia nyanyi. Tidak perlu saya sebut kantornya ya. Di kantornya dia nyanyi. Dia sebelum dia pergi dari rumah dia pegang tangan istrinya. Mari kita berdoa sayang. Meskipun papi susah. Lalu istrinya bilang, kalau gitu jangan pergi. Aku harus pergi. Udah kayak drama. Karena dia ditaruh di tempat yang keras. Dia harus menjadi saksi iman itu. Ini maunya apa? Bangun pagi nonton telenovela, siang Korea, sore Jepang, ditutup dengan sinetron Indonesia. Lalu nyanyi, meskipun saya susah, ya pantasan berasmu habis. Kamu tidak mau pergi bekerja, kamu tidak mau ngapain. Saudara tahu, pernah dengar kesaksian saya jadi tukang kerupuk? Itu karena betul-betul tidak ada uang lagi, saudara. Tidak ada uang lagi, bapak saya sudah sakit, biaya obatnya mahal, saya harus sekolah adik saya. Saya udah, Tuhan bagaimana? Saya tidak mungkin tulis tarif di sini. Sekali doa 300.000. Kan lumayan kan, sehari 300.000 cukup dong. Itu dulu ya, tahun berapa saya belum menikah. Gak mungkin. Sementara bapak saya bilang, bapak saya udah terbaring di kasur. Dia sudah tidak bisa lagi bekerja. Tidak ada gajinya. Adik saya masih SD. Saya mikir. Dan puji Tuhan, gembala saudara, hamba Tuhan saudara, tidak pernah terbersit untuk mengemis. Gak pernah. Kayak nenek-nenek itu kan. Tiap kali ke rumah makan bikin emosi kan. Lagi makan enak datang. Gak pergi dia sebelum kita kasih. Kalau ada ayatnya tampeleng, dia kutampeleng. Padahal masih sehat. Kan gitu. Gak pernah, puji Tuhan. Gak pernah juga saya kumpulin sampah. Gak pernah. Kumpulin sampah di rumah iya, tapi cari di rumah orang gak pernah. Mendingan jadi tukang sampah sekalian, dibayar negara. Paham ya? Jadi ini bukan mendiskreditkan pekerjaan, tapi kembali ke iman. Lalu saya berdoa, tiba-tiba saya mutar naik motor. Bensin sudah mau habis. Ketemu sama saudara. Bagaimana kabar, lagi ngapain? Ya ngobrol. Bagaimana Bapak udah sehat? Ya begitulah. Mau nggak kamu jadi tukang kerupuk? Kalau saya cuma meratapi Bapak, tunggu mati lah Pak. Ntar lagi juga mati kau Pak. Terus sama adikku, tenang aja anak. Nanti pasti ada acara RCTI datang. Apa tuh acara apa tuh? Yang susah-susah gitu, yang musiknya. Sabar aja ya dek, kalau kamu gak sekolah juga tidak apa-apa. Enggak gitu, saya keluar saudara. Meskipun saya tidak tahu saya mau kemana. Tapi begitu keluar, mujizat terjadi kan? Saya tanya bagaimana mulainya? Oh ya saya bantu kamu. Ini saya lagi datang. Kamu coba mulai 2 kilo dulu. 1 kilo itu karena kerupuk setinggi mimbar ini. 2 kilo berarti
2 bungkus. Dia ajarin, bikin begini, nanti jadi begini. Saya kerjakan di rumah sendiri. Belum ada mesin pres. Pakai apa? Pakai lilin. Jadi kalau kita miskin, bukan karena Tuhan tidak tolong, tapi karena kita tidak mau cari solusi. Saya pernah lewati itu semua. Halo? Saya masukin, dikasih tahu berapa lembar satu bungkus, isinya 4 atau 5 lembar deh. Kalau kecil 5, kalau besar 4. Harganya Rp500 satu bungkus. Masukin ke warung-warung. Oh gitu ya? Saya mulai pakai lilin. Pastikan tidak ada. Kan panas berarti kan? Mulai ke warung sekitar. Malu kan? Nah, kadang kita tidak diberkati karena malu. Saya datang. Bu, apa dek? Boleh titip kerupuk, Bu? Oh, boleh dek. Satu, oh jangan satu dek. 5 bal. Satu bal itu isi 15. Makasih ya Bu. Ada juga yang nolak. Begitu. Tak terasa saudara, mulai ada sukacita di hati. 3, 4, 6 bulan. Warung saya 700 lebih warung. Siapa yang buka itu? Tuhan. Amin. Amin. Sekalipun puluhan tahun saya ngontrak, tetap di hati ada. Apapun berkatmu, aku pasti diberkati. Amin. Jadi memang Tuhan sediakan berkat kita di surga, tapi di bumi. Bukan malu mengasihani diri sendiri, nggak apa-apa lah, miskin juga nggak gitu. Orang Kristen tidak ada yang miskin. Dan pekerjaan tidak bicara miskin. Jangan bilang, oh dia cuma pedagang asongan maka miskin. Tidak. Pedagang asongan kalau dia kerja sukacita, dia kaya loh. Daripada Anda di kantoran, Anda penuh dengan amarah, pelit lagi, itu miskin. Jadi tolong, makna miskin dan kaya dalam kekristenan berbeda. Tuhan sediakan tempat bagi kita. Ayat 3, apabila aku pergi ke situ, berarti Yesus sudah naik. Aku akan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan mau di mana kita ada, Tuhan ada, kita ada di situ. Ini bicara dengan dia naik ke surga, saudara, dia buka pintu komunikasi tetap dengan surga. Katakan amin. Ingat, kepada siapa kamu bergaul, kamu akan jadi seperti itu. Coba saja, saudara kerja di tanah Jawa mana terserah, 10 tahun. Minimal saudara tahu arti monggo. Minimal saudara akan bisa beberapa kata bahasa Jawa, betul? Coba saudara kerja di Tanah Batak 5-10 tahun. Minimal saudara tahu ngomong dangadong heteng. Betul ya? Namora au olo-olo mauliate godang. Di mana saudara bergaul, saudara akan dapat sesuatu. Tuhan naik ke surga supaya kamu punya waktu bergaul dengan surga. Sehingga kalau kamu bergaul dengan surga, saudara dapat sesuatu dari surga. Amin. Kadang-kadang kita lebih suka bergaul dengan dunia. Hari ini saya mau ajar bergaul dengan surga. Yang ketiga, Bapak Ibu, next. Yang ketiga, saudara, Tuhan Yesus naik ke surga untuk mengutus Roh Kudus. Ini keren. Ini kalau saya jelaskan panjang. Jadi intinya, saudara, nanti di pencurahan Roh Kudus saya akan lanjut lagi. Intinya ternyata waktu Yesus naik ke surga, dia tidak tinggalkan kita piatu. Ada ayatnya di situ. Aku minta pada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia. Ini jelas. Jadi dunia nggak bisa terima. Jadi jangan paksakan. Sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu, kita orang percaya, mengenal Dia. Sebab Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Jadi kita, saudara, orang Kristen, mau mulut berbusa tidak akan pernah bisa memperkenalkan Yesus, memperkenalkan Roh Kudus kepada orang dunia. Amin. Karena ayatnya sudah jelas. Tapi kita pasti kenal Roh Kudus. Dia ada tinggal di hatimu. Oleh sebab itu,
mulai besok kita ada doa pencurahan Roh Kudus. Ya, bukan pencurahan ya, karena Roh Kudus sudah dicurahkan, tapi kita akan memperingatinya. Tujuannya bukan untuk supaya Roh Kudus dicurahkan, karena Roh Kudus sudah dicurahkan, tapi bagi yang rindu, saudara akan mengalami lawatan Roh Kudus. Yang kedua, tujuannya sudah merendahkan hati. Yesus sudah naik ke surga, karena itu berikan waktumu untuk Tuhan. Yang tidak bisa datang, nah ini perhatikan, yang tidak bisa datang karena jauh, karena kita dari berbagai tempat, silakan saudara doa di rumah, bahkan saran saya ambil waktu puasa. Amin. Minimal saudara skip sarapan. Kalau saudara kuat skip makan siang, jadi habis makan malam, saudara puasa sampai skip sarapan sekuatnya saudara. Gitu. Dan ingat, puasa orang Kristen tidak ada batal. Kalau saudara masih ingin lanjut puasa, misalnya saudara niat buka puasa jam 1 siang, tapi jam 9 pagi saudara sudah haus. Nih ya, perhatikan saya. Kalau saudara sudah haus tapi saudara masih pengen lanjut puasa, silahkan minum. Tapi minumnya bukan gelek 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 gelek. Itu mah gak niat puasa. Ya, itu mah kacau. Minumnya gimana? Saudara mungkin seteguk 2 teguk, sesendok 2 sendok hanya untuk membasahi tenggorokan. Lalu kalau saudara sudah kuat, puasa lagi. Amin. Lalu taruhlah itu tadi jam 9, lalu jam 11, ini contoh. Nggak kuat lagi, saudara coba minum lagi. Ternyata minum yang 1-2 sendok tidak mengobati. Kayaknya saudara butuh yang glek 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 glek. Nah, tahu nggak? Berarti bagaimana? Buka aja. Iya dong. Buka aja, dan puasamu yang dari jam 7 malam misalnya habis makan malam sampai jam 11 itu diterima Tuhan. Meskipun kamu tidak menunaikan sampai mungkin jam 1. Buka aja, berdoa. Tuhan, ternyata kekuatanku cuma sampai jam ini. Terima kasih Tuhan. Kenapa saya bilang tidak batal? Karena saudara kita dari sebelah, mereka puasa untuk dapat pahala. Untuk dapat selamat. Kita hormati dan kita bangga mereka hebat seperti itu. Tapi kita orang Kristen sudah selamat. Kita puasa untuk dekat dengan Tuhan. Jadi hal-hal itu tidak membatalkan puasamu. Amin. Karena bukan hanya menahan lapar haus, bukan. Tapi juga hati, pikiran. Tuh. Jadi silakan. Jadi selama 10 hari saudara berdoa. Mulai besok, nanti malam kalau mau puasa silakan. Yang tidak kuat nanti malam, mulai Jumat malam. Bukannya di Sabtu, kalau bisa sampai sore, puji Tuhan. Kalau nggak bisa, skip sarapan. Gitu. Saya rasa sangat baik itu. Lakukan, dan yang bisa datang ke gereja, datang ke gereja. Roh Kudus pasti tolong kita. Amin. Klik ayat berikutnya, slide berikutnya. Nah, kita dah hidup di bumi ini, waktu Yesus naik ke surga bukan untuk melakukan kehendak pribadi, melainkan tunduk dalam ketaatan kepada Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu penolong, pengajar, pengingat, dan juga kuasa. Ya, nanti minggu depan kita akan belajar apa itu Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu. Jadi intinya Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus berkuasa atas kita. Kita jadi saksi. Yesus pensafaat, kita juga pensafaat. Yesus menyediakan tempat di surga. Kita menyediakan banyak tempat bagi orang belum percaya lewat kesaksian kita supaya mereka punya surga. Amin. Dan dalam kelemahan kita ada Roh Kudus yang menolong saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa.